Mengapa sebuah pulau kecil dan terisolasi di ujung dunia begitu vital bagi segala hal, mulai dari ponsel yang Anda bawa di saku, otak mobil yang Anda kendarai, hingga peralatan rumah tangga di rumah Anda? Mengapa para analis militer dan keuangan terpenting di dunia, dari Pentagon hingga Wall Street, mengatakan bahwa krisis besar di Taiwan bukan sekadar perang lokal, melainkan dapat mengguncang seluruh ekonomi global hingga ke dasarnya? Kebanyakan orang mengira kekuatan nyata di dunia terletak pada sumur minyak atau cadangan emas. Namun, di abad ke-21, segalanya telah berubah total. Hari ini, dunia modern lebih bergantung pada tulang punggung teknologi yang sangat kecil dan kompleks hingga tak kasat mata, daripada pada pipa minyak. Dan jantung dari tulang punggung ini berdetak di pulau kecil di tengah samudra luas ini. Hari ini, kita menyelami kisah tentang mengapa bukan hanya sebuah pulau, tetapi kita semua sangat bergantung pada pulau itu. Kita masuk ke sisi gelap perang chip global. Saat Anda menyalakan berita, Anda biasanya mendengar nama Taiwan disertai dengan penerbangan jet tempur, patroli kapal angkatan laut, dan pernyataan diplomatik yang sangat keras. Republik Rakyat Tiongkok menganggap Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya sendiri, sebagai provinsi yang memisahkan diri, dan mengatakan akan menyatukan kembali pulau itu dengan daratan utama dengan kekuatan jika perlu. Taiwan, di sisi lain, mendefinisikan dirinya sebagai negara yang merdeka dan demokratis. Sengketa kedaulatan ini telah menjaga tekanan militer di kawasan tersebut tetap hidup selama beberapa dekade. Namun, ada detail sangat besar di sini yang tidak boleh diabaikan. Ketertarikan masif Amerika, Eropa, dan negara-negara dunia lainnya terhadap pulau ini tidak hanya didasarkan pada alasan politik dan moral seperti membela demokrasi. Ini bukan sekadar perjuangan ideologis antara komunisme dan demokrasi. Masalah sebenarnya adalah bahwa pulau itu mengendalikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada perbatasannya sendiri. Kita sampai pada inti sebenarnya dari video ini, yaitu semikonduktor, atau yang dikenal sebagai chip. Apa itu semikonduktor? Dalam bentuknya yang paling sederhana, semikonduktor adalah otak elektronik mikroskopis yang sangat kecil yang mengarahkan listrik dan memproses data. Hari ini, segala sesuatu yang Anda lihat dan Anda pikir memiliki kecerdasan di dalamnya bergantung pada chip. Ponsel pintar di saku Anda, komputer di meja Anda, sistem mengemudi otonom mobil listrik, pusat data masif yang menjaga internet tetap hidup, dan algoritma kecerdasan buatan yang merupakan revolusi terbesar saat ini. Tidak hanya kehidupan sipil, jet tempur di langit, sistem pemandu rudal, dan perangkat pencitraan medis. Singkatnya, ekonomi modern dan peradaban manusia saat ini telah menjadi sangat bergantung pada chip, sama seperti ketergantungan pada listrik dan air. Jika tidak ada chip, tidak ada dunia modern. Sesederhana itu, jika chip begitu penting, lalu mengapa tidak semua orang memproduksi chip mereka sendiri? Mengapa kita begitu bergantung pada Taiwan? Disinilah kita bertemu dengan raja teknologi dunia yang tak terlihat, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Dikenal secara singkat dan terkenal sebagai TSMC. Kebanyakan orang mengira perusahaan raksasa Amerika atau Korea Selatan memproduksi chip mereka sendiri. Ini adalah kesalahpahaman besar. Perusahaan teknologi masif di dunia itu hanya melakukan desain arsitektur chip, mereka hampir seperti menggambar cetak biru chip tersebut. Namun, memproduksi chip itu secara fisik adalah teknologi yang sangat berbeda. TSMC memiliki dominasi mutlak dalam produksi chip tercanggih, tertipis, dan terkompleks di dunia. Lebih dari 90% chip tingkat paling maju di dunia hanya keluar dari pabrik perusahaan ini. Otak dari semua merek ponsel terkenal, prosesor komputer, dan raksasa kecerdasan buatan dicetak di pabrik-pabrik di pulau ini. Mereka yang mendesain, Taiwan yang memproduksi. Mari kita lihat bagaimana monopoli produksi ini sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari orang biasa. Taiwan tidak hanya memproduksi chip kecerdasan buatan tingkat tinggi. Produk yang keluar dari jalur pabrik masif di Taiwan ada di setiap sudut kehidupan Anda. Penguncian pintu mobil Anda, pemrograman mesin cuci di rumah Anda, pengoperasian perangkat MRI yang Anda masuki di rumah sakit, pergerakan lengan robot industri di pabrik, dan bahkan sinyal modem yang mendistribusikan internet di rumah Anda. Semua ini bekerja berkat potongan silikon kecil yang berasal dari Taiwan. Di peta, masalah Taiwan mungkin tampak seperti krisis diplomatik terisolasi yang jauhnya ribuan mil dari kita. Namun, penghentian 1 jam saja di pabrik-pabrik pulau itu dapat menyebabkan pabrik mobil di kota Anda melakukan pemutusan hubungan kerja. Dampaknya sangat dekat. Kita belajar dengan cara yang sangat menyakitkan di masa lalu bahwa ini bukan sekadar skenario bencana teoretis. Ingat periode pandemi global antara 2020 dan 2022. Apa yang terjadi ketika pabrik ditutup dan rantai pasokan tersumbat hanya selama beberapa bulan? Merek otomotif terbesar di dunia merugi miliaran dolar dan harus menghentikan pabrik mereka. Mengapa? Karena mereka tidak dapat menemukan chip sederhana seharga beberapa dolar untuk dipasang di dalam ribuan mobil yang produksinya telah selesai. Pengiriman mobil baru tertunda hingga 1 tahun, dan harga barang elektronik langsung meroket. Segala sesuatu mulai dari PlayStation hingga kartu grafis jatuh ke pasar gelap.
Hanya gangguan kecil dalam rantai pasokan telah membuat sektor otomotif dan elektronik global bertekuk lutut. Peristiwa ini adalah cuplikan menakutkan yang menghubungkan teori dengan kenyataan. Anda tentu akan bertanya begini, mengapa Amerika, Eropa, atau Tiongkok tidak tiba-tiba menghabiskan miliaran dolar dan membangun pabrik chip masif di negara mereka sendiri? Mengapa mereka tidak bisa segera mengisi posisi Taiwan? Karena memproduksi chip canggih tidak hanya terdiri dari membuka gedung pabrik dan memasukkan mesin ke dalamnya. Produksi chip adalah salah satu proses paling sensitif, bebas kesalahan, dan paling sulit secara rekayasa yang pernah dicapai sejarah manusia. Di laboratorium di mana sebutir debu kecil saja dapat membuang seluruh produksi ke tempat sampah, operasi dilakukan pada skala nanometer. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun pabrik chip dan memerlukan investasi masif senilai puluhan miliar dolar. Masalah ini juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan uang. Bakat rekayasa, tenaga kerja terdidik, dan jaringan pasokan sempurna yang telah dikumpulkan Taiwan selama beberapa dekade tidak dapat ditiru dalam semalam. Selain itu, bahkan membeli dan memasang mesin litografi masif yang diperlukan untuk memproduksi chip, yang hanya bisa dibuat oleh perusahaan Belanda ASML di dunia, adalah proses yang memakan waktu bertahun-tahun. Produksi chip bukanlah proyek konstruksi yang bisa Anda selesaikan dengan menggelontorkan uang, ini adalah bisnis ekosistem. Melihat semua gambaran gelap ini, mari kita lihat skenario yang ditakutkan itu. Jika hubungan diplomatik benar-benar putus dan Tiongkok melakukan intervensi militer ke Taiwan, atau jika pulau itu diblokade dan ekspor chip dihentikan, apa yang menanti dunia? Pertama-tama, guncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi di pasar global. Produksi telepon seluler, komputer, dan televisi di dunia melambat total dalam beberapa minggu. Sektor otomotif mengalami keruntuhan 10 kali lebih besar daripada krisis yang dialami saat pandemi. Karena kendaraan yang tidak dapat diproduksi, biaya transportasi dan logistik mencapai dimensi masif. Di samping dimensi sipil, yang benar-benar menakutkan adalah kemacetan yang akan dialami negara-negara barat dalam industri pertahanan mereka. Ketika chip kecerdasan buatan yang diperlukan untuk sistem senjata generasi baru dan jaringan rudal tidak tiba, keamanan nasional jelas terancam. Tentu saja ini bukan ramalan yang pasti, melainkan sebuah skenario. Namun, ini adalah hasil matematis yang pasti bahwa harga teknologi akan berlipat ganda dan ekonomi akan menyusut. Mari kita bawa masalah ini selangkah lebih jauh dari konsekuensi ekonominya dan melihat keseimbangan geopolitik. Chip di Taiwan menentukan nasib tidak hanya perusahaan, tetapi juga negara. Amerika Serikat secara langsung bergantung pada pabrik-pabrik Taiwan untuk mempertahankan keunggulan teknologi dan militernya sendiri. Tiongkok, di sisi lain, ingin memiliki kapasitas produksi chip ini untuk mendapatkan kemandirian teknologinya dan melampaui Amerika dalam perlombaan kekuatan super di dunia. Jepang dan Korea Selatan, di sisi lain, adalah negara yang paling terpengaruh oleh perang kekuatan masif di samping mereka ini. Jadi masalahnya bukan hanya masalah perbatasan atau masalah pulau antara kedua belah pihak. Masalah sebenarnya adalah siapa yang akan memegang kepemimpinan teknologi militer dan siber di abad ke-21. Ketergantungan masif inilah yang menciptakan strategi bertahan hidup yang luar biasa bagi Taiwan. Pakar hubungan internasional menyebut strategi ini sebagai perisai silikon. Pikirkanlah, baik Amerika maupun Tiongkok sangat bergantung pada chip yang diproduksi oleh Taiwan. Jika Tiongkok menyerang Taiwan dan pabrik-pabrik hancur, ekonomi dan sektor teknologi Tiongkok sendiri juga akan runtuh dalam hitungan detik. Jika Amerika tidak melindungi Taiwan, hegemoni teknologi Amerika akan berakhir sepenuhnya. Dengan kata lain, posisi mutlak dan monopoli Taiwan dalam produksi chip dunia berubah menjadi perisai tak terlihat yang membuat pulau itu tidak dapat dibom. Apa yang menjamin keamanan pulau itu bukanlah pasukannya yang besar, melainkan karena seluruh dunia bergantung pada produknya. Perisai silikon adalah garis pertahanan diplomatik paling aneh dan paling sempurna yang pernah dilihat sejarah modern. Seluruh dunia merasa sangat tidak nyaman karena telah menyerahkan lehernya sendiri ke tangan Taiwan. Oleh karena itu, kekuatan besar telah memulai strategi masif untuk memecahkan ketergantungan besar ini. Amerika Serikat, dengan undang-undang chip yang terkenal, memberikan insentif miliaran dolar kepada perusahaan-perusahaan untuk membangun pabrik chip baru di tanahnya sendiri. Tidak hanya Amerika, raksasa industri seperti Jepang dan Jerman juga mengalokasikan anggaran miliaran euro untuk pabrik-pabrik baru untuk memproduksi chip di dalam negeri mereka sendiri. Singkatnya, diversifikasi produksi secara geografis bertujuan untuk menciptakan alternatif jika terjadi krisis. Namun, seperti yang saya sebutkan tadi, Anda bisa membangun gedung pabrik, Anda bisa membeli mesin. Namun, akan memakan waktu puluhan tahun untuk mencerminkan efisiensi sempurna, pengetahuan, dan keunggulan biaya Taiwan yang telah terpupuk selama bertahun-tahun. Mengurangi ketergantungan memang mungkin, tetapi sangat tidak mungkin untuk mengubah sistem ini dengan cepat. Mari kita sampai pada pertanyaan terbesar yang akan merangkum semua yang telah diceritakan video ini dalam satu payung. Nah, bagaimana dunia modern, negara-negara masif dan perusahaan triliunan dolar itu, bisa menjadi begitu bergantung pada satu pulau saja?
Jawabannya sebenarnya tersembunyi dalam formula dasar kapitalisme dan globalisasi. Efisiensi, spesialisasi, dan optimasi biaya. Apple berspesialisasi dalam desain, ASML berspesialisasi dalam produksi mesin, dan TSMC berspesialisasi dalam produksi chip massal termurah, kualitas tertinggi, dan tercepat di dunia. Semua orang melakukan pekerjaan yang terbaik yang mereka bisa, dan ini mempercepat ekonomi global secara luar biasa. Namun manusia sedang mempelajari pelajaran yang sangat pahit ini. Seiring dengan meningkatnya efisiensi dan kecepatan, kerapuhan sistem juga meningkat pada tingkat yang sama. Menghubungkan segala sesuatu ke satu pusat memang menekan biaya, namun ketika ada retakan kecil di pusat itu, hal itu menyebabkan seluruh gedung runtuh. Hal terpenting yang perlu kita pahami saat keluar dari labirin geopolitik ini adalah ini. Saat kita melihat peta dan menonton berita, kita hanya melihat ketegangan politik antara dua negara. Namun sebenarnya yang mendasarinya adalah masa depan umat manusia. Mungkin masalah sebenarnya bukan hanya masa depan politik Taiwan atau wilayah tersebut. Masalah sebenarnya adalah seberapa sempit, seberapa rapuh, dan seberapa bergantung pada seutas benang teknologi dunia modern dan semua teknologi megah kita ini dibangun. Hari ini kita melihat sebuah pulau kecil di ujung dunia dan nasibnya. Namun sebenarnya, saat melihat pulau itu, kita sedang melihat ketergantungan mematikan dan kelemahan manusia modern serta sistem itu sendiri. Nah, apa pendapat Anda tentang ini? Menurut Anda, apakah krisis chip adalah masalah yang sepenuhnya dapat dipecahkan, atau ini hanyalah kesunyian sebelum badai besar yang akan menghantam ekonomi global secara mendalam di tahun-tahun mendatang? Bagikan pemikiran Anda bersama kami di kolom komentar. Untuk terus mengungkap tabir di balik perang yang tak terlihat, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan nyalakan notifikasi.